Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Aduh, padahal kita main bagus banget. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Terus banyak banget peluang emas, shot on goal mungkin lebih tepat disebutnya ya, dibandingkan Madrid. Tapi menurut gue ini faktor stamina sih kalau dilihat dari live score, statsnya ya, statistiknya, penguasaan bola kita ternyata di akhir tuh kalah 52% doang. Tapi kalau teman-teman lihat 90 menit, wah apalagi awal-awal kita nguasain pertandingan, kita lebih tiki taka dibandingkan Madrid ya. Dari shot on targetnya kita 5, Madrid 2. Shot off targetnya kita 5, Madrid 3. Block shotnya kita 5, Madrid 6. Positionnya kita kalah, cornernya kita kalah, crossesnya kita 26. Intinya, nah nih goalkeeper save, Courtois 5, kita 1. Aduh sayang banget, ada Zeko, Lautaro, peluang emas semuanya. Ketika akhirnya di babak kedua, Darmian sama Perisic diganti, Dumfries sama Di Marco, ternyata efeknya apalah, bukannya menambah daya gedor malah agak menurun ya. Dumfries mungkin dari kecepatan bagus, bertahan juga ada beberapa kali dengan kecepatannya dia ikut memutus serangan lawan, tetapi secara tim dia kayak nggak memberikan positioning yang nggak efektif si Darmian. Kemudian ketika Calhanoglu diganti Vidal juga malam ini kurang memberikan efek kayak biasanya dari bangku cadangan. Yang paling bagus justru menurut gue Brozovic, yang dari kemarin beberapa pertandingan terakhir Brozovic main jelek, hari ini bagus. Jadi memang Brozovic ini sangat vital banget untuk Inter. Ketika dia main jelek, keseluruhan pemain jadi berasa jelek. Giliran dia lagi main bagus, tim mainnya juga enak. Dan menurut gue yang paling harus kita kasih segera kita kasih kontrak baru dan ban kapten Skriniar, gokil. Aduh sayang banget, kecewa. Padahal kalau kita menang nih bakal jadi tengah pekan yang menyenangkan karena mainnya bagus banget, lebih bagus dari zamannya Conte waktu lawan Madrid ya. Kemudian gue baca dari beberapa sumber berita sebentar, Inzaghi ngomong, we had the right personality. It was difficult to score against Courtois. Kita sudah punya permainan yang bagus gitu ya, attitude yang bagus, personality yang bagus, tapi memang sulit mencetak gol melawan Courtois. We must be more careful. We must be more careful as there was only 1 minute left gitu. Kita harusnya jadi lebih hati-hati ketika pertandingan sisa 1 menit, dan ini menjadi bukti bahwa Carlo Ancelotti adalah pelatih yang berpengalaman. Tetap tenang Madrid walaupun diserang. Sorry for the fans, the club, and the players. They gave everything. Mohon maaf ke seluruh penonton, klub, dan pemain. Mereka telah memberikan yang terbaik. But against great club like Real, we cannot make mistake. Ya, di menit-menit akhir kita memang bikin kesalahan banget sih. Pada pertandingan kali ini Bastoni main dan jadi lebih solid ya. Kelihatan banget Bastoni di fray sama Skriniar, walaupun aksi individu malam ini lebih banyak diperlihatkan ketangguhan dari Skriniar. Tapi kontribusi koordinasi dari ketiganya ini yang kita nggak bisa pungkiri bahwa dengan kehadiran mereka bertiga kita merasa lebih aman di lini belakang. Kemudian di lini tengah Darmian, ya dia nggak sehebat Hakimi dalam kecepatan gitu ya, dalam akselerasi. Tapi kalau di Darmian kita masang Darmian pun nggak resah kan, maksudnya ya dia akan memberikan yang terbaik. Dari sisi kiri Perisic malam ini ada satu umpan tetapi secara keseluruhan tidak begitu menonjol. Tapi yang gue kecewa di Marco sih, jujur dia harusnya ketika dipasang dari babak kedua dari bangku cadangan dia bisa ngasih kontribusi lebih berarti. Kemudian di lini tengah Barella kelelahan, Calhanoglu juga kelelahan. Sementara Vecino, aduh ada satu momen Vecino ngumpan gak jelas. Vecino Uruguay Gagliardini. Nah, salah satu hal yang harus segera dicari solusinya oleh Inzaghi menurut gue adalah lini depan nih. Nggak bisa kita terus-terusan masang Zeko dengan Lautaro, karena di bangku cadangan berarti tipikal striker kita Alexis Sanchez sama Korea bukan target man nih. Dua-duanya tipikal second striker. Jadi kalau dua-duanya masuk, masa second striker dipasangin sama second striker? Bisa sih Alexis Sanchez seakan-akan atau Korea seakan-akan dibuat jadi kayak false nine.
Tetapi ya nggak begitu. Jadi teman-teman di striker kita tuh kalau Lautaro sama Zeko yang dipasang, itu yang lebih banyak mundur ketika Inter bertahan itu Zeko. Dia akan jadi tembok pemantul. Tetapi kalau Korea main, yang lebih banyak mundur Korea. Tapi dia bukan tembok pemantul. Dia emang jemput bola untuk ikut build up pertandingan, ikut ngalirin bola. Jadi beda jenisnya. Nah, lebih enak ketika kita punya second striker. Jadi mundur tuh bukan cuma jadi tembok pemantul kayak Zeko gitu ya. Dapat bola, langsung pantulin ke teman yang ada di sekitar atau sentuh bola 1-2 sentuhan dalam waktu cepat. Tapi kalau ketika Korea kan dia bisa dribble, bisa tahan bola, bisa goreng ke kiri, goreng ke kanan. Jadi memang idealnya yang jadi pasangan di lini depan, yang jadi duet dari sejak menit pertama itu harusnya salah satu antara Zeko dan Lautaro plus salah satu dari Alexis Sanchez dan Korea, lebih idealnya begitu. Zeko nih main terus loh dari pertandingan pertama, terus dari Giornata pertama Liga Italia sampai dengan pertandingan international break 90 menit terus. Wah, itu mah bisa dikit lagi tewas. Ada pendapat Milito, in the second half, Skriniar really remind me of Walter Samuel. Di babak kedua, Skriniar mengingatkan gue akan Walter Samuel. He is real defender that defends well. Dia benar-benar pemain bertahan yang bertahan dengan baik. Made two great recoveries as well. He was perfect ya. Dia melakukan 2 penyelamatan penting. Kalau teman-teman gimana ngeliat pertandingan ini? Kecewa nggak? Kita main bagus ya. Kecewanya bukan kecewa kita mainnya jelek kan. Biasanya udah mainnya jelek kalah. Ini kayak kita, gila keren banget nguasain pertandingan. Inzaghi ball setelah kemarin lawan Sampdoria nggak kelihatan, sekarang dia benar-benar kelihatan dan enak aja ya. Maksudnya kita kayak percaya diri aja nih ngeliat Inzaghi main. Waktu musim lalu Conte lawan Spartak atau apa ya? Kok Spartak Moskow? Iya ya, Spartak Moskow, Dinamo Mönchengladbach gitu, Dinamo Kiev atau apa gue tiba-tiba jadi lupa. Ini kan mainnya jelek-jelek mulu di Liga Champions. Terakhir kali Shakhtar Donetsk. Terakhir kali Conte main bagus di Liga Champions itu ketika dulu lawan Barca masih ada Sensi yang waktu itu Lukaku absen kalau nggak salah ya. Itu aja gitu. Setelah lebihnya ya main bagus ada lagi sih lawan Shakhtar gitu yang Lukaku assist ke Lautaro, tapi nggak sebaik ini kalau menurut gua. Inzaghi punya mentalitas lebih kece sih ketika lawan klub besar, nggak takut untuk menguasai bola. Ini lawan Real Madrid menguasai bola, menguasai lapangan gitu. Ini Liga Champions dan lawan Madrid loh, dan mentalitas yang dibawa oleh Inzaghi menurut gua gokil banget. Gimana teman-teman, masih optimis? Menurut gue harusnya seri aja dapat nih. Cuma ya optimis lah. Semoga nanti abis ini kita akhir pekan ada pertandingan lagi. Kemudian di tengah pekannya lawan Fiorentina jadi padat. Semoga pemain-pemain kayak Vecino, Vidal, Dumfries, Di Marco, kemudian Alexis Sanchez bisa segera kasih permainan yang menjanjikan ya, yang bisa diandalkan. Jadi kita bisa rotasi pemain. Gue tunggu komentarnya teman-teman, kecewa atau enggak. Harusnya kita menang berapa nih, pagi yang nggak begitu membuat seger ya kalau kalah gini. Sampai ketemu di cerewetan Inter berikutnya. Terima kasih banyak untuk komentar. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.